Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmatika Maulida dengan NIM 25010300072. Pada kesempatan video kali ini, saya akan merasum novel yang berjudul Her Second Choice. Novel ini bukan hanya menghadirkan kisah cinta biasa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana seseorang berjuang untuk dicintai, bertahan di tengah rasa sakit, dan akhirnya belajar menemukan kembali harga dirinya sendiri. Baik, tanpa lama-lama, mari kita mulai saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama, perempuan yang memiliki kepribadian lembut, sabar, penyayang, dan selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Ia dikenal sebagai seseorang yang mudah peduli terhadap orang di sekitarnya dan selalu berusaha menjadi tempat nyaman bagi siapapun. Namun, di balik sifat baiknya itu, sebenarnya ia adalah sosok yang mudah menyimpan luka sendiri dan jarang mengungkapkan perasaan itu kepada orang lain. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang perlahan mulai mengubah hidupnya. Laki-laki tersebut digambarkan sebagai sosok yang tenang, misterius, dan sulit ditebak. Meski terlihat dingin dari luar, sebenarnya ia menyimpan banyak luka dan masalah dalam hidupnya. Pertemuan mereka menjadi awal dari hubungan yang penuh emosi dan konflik. Pada awal perkenalan, hubungan mereka berjalan dengan sangat baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Tokoh utama juga merasa bahwa laki-laki tersebut adalah seseorang yang berbeda dari orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ia merasa nyaman dan perlahan mulai membuka hatinya. Hubungan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Tokoh utama mulai merasa bahagia karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar diperhatikan oleh seseorang. Ia mulai menaruh harapan besar terhadap hubungan mereka dan percaya bahwa laki-laki tersebut bisa menjadi tempat terbaik untuk dirinya pulang. Namun di balik itu semua, ternyata laki-laki tersebut masih belum bisa benar-benar meluapkan masa lalunya. Ada seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya dan meninggalkan luka mendalam di hatinya. Meskipun ia mencoba menjalani hubungan baru, bayang-bayang masa lalu itu masih terus menghantuinya. Pada awalnya, tokoh utama tersebut tidak mengetahui hal tersebut. Ia tetap menjalani hubungan mereka dengan penuh cinta dan ketulusan. Ia percaya bahwa selama mereka saling bertahan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Laki-laki itu datang ketika kadang bersikap sangat perhatian dan hangat. Tetapi di waktu lain, ia bisa saja berubah menjadi dingin dan menjauh tanpa alasan. Terkadang, ia menghilang begitu saja dan membuat tokoh utama merasa bingung serta khawatir. Meskipun begitu, tokoh utama tetap mencoba memahami keadaannya. Tokoh utama terus berusaha menjadi seseorang yang bisa membuat laki-laki itu bahagia. Ia selalu ada ketika laki-laki itu sedih, kecewa, atau merasa kehilangan arah. Ia menjadi tempat bercerita, tempat bersandar, bahkan tempat laki-laki itu untuk meluapkan rasa sakitnya untuk sementara waktu. Namun, semakin lama, tokoh utama mulai merasa bahwa dirinya tidak benar-benar dianggap penting. Ia sadar bahwa laki-laki tersebut hanya datang ketika membutuhkan dirinya saja. Ketika semuanya baik-baik saja, keberadaannya seperti tidak terlalu berarti. Perasaan itu perlahan membuat hati tokoh utama mulai terluka. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia merasa mungkin dirinya kurang baik, kurang sempurna, atau kurang berarti sehingga tidak bisa menjadi pilihan utama di hati orang yang ia cintai. Novel ini menggambarkan dengan sangat detail bagaimana seseorang bisa kehilangan rasa percaya dirinya karena hubungan yang tidak sehat. Tokoh utama terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas semua masalah yang terjadi. Ia berpikir bahwa jika dirinya lebih sabar, lebih baik, atau lebih sempurna, mungkin laki-laki itu akan benar-benar memilihnya. Hubungan mereka menjadi semakin rumit ketika seseorang dari masa lalu laki-laki tersebut kembali hadir. Kehadiran orang itu membuat semuanya berubah. Tokoh utama mulai melihat dengan jelas bahwa hati laki-laki itu belum sebenarnya pernah benar-benar menjadi miliknya. Laki-laki tersebut mulai terlihat bimbang. Ia terjebak antara masa lalu dan seseorang yang selalu ada untuknya di masa sekarang. Sementara itu, tokoh utama hanya bisa melihat bagaimana dirinya perlahan tersingkir dari hati orang yang sangat ia cintai. Bagian ini menjadi salah satu bagian paling menyakitkan dalam novel. Tokoh utama merasa bahwa dirinya hanyalah pengganti sementara. Ia seperti seseorang yang hanya hadir untuk mengisi kekosongan hati laki-laki itu ketika masa lalunya pergi. Meskipun begitu, tokoh utama tetap memilih bertahan. Ia percaya bahwa cinta sejati membutuhkan perjuangan. Ia yakin suatu hari nanti laki-laki itu akan menyadari ketulusannya dan akhirnya memilih dirinya sepenuhnya.
Namun semakin lama, ia mulai merasa lelah. Semua pengorbanan yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia lelah terus berhadap pada seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar yakin terhadap perasaannya sendiri. Novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tidak seimbang bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Tokoh utama terlalu fokus mencintai orang lain sampai lupa menjaga hati dan kebahagiaannya sendiri. Ia rela mengorbankan segalanya demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya perlahan menghancurkannya. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada satu orang saja. Ia memahami bahwa dirinya tetap berharga meskipun tidak dipilih orang yang dia cintai. Perubahan karakter tokoh utama terasa sangat kuat. Dari seseorang yang selalu menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, ia berubah menjadi perempuan yang lebih kuat, mandiri, dan dewasa secara emosional. Sementara itu, laki-laki tersebut akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Ia mulai memahami bahwa selama ini ada seseorang yang selalu setia berada di sampingnya dalam keadaan apapun. Seseorang yang menerima semua luka dan kekurangannya tanpa syarat. Namun penyesalan seringkali datang terlambat ketika laki-laki itu mulai menyadari arti kehadiran tokoh utama. Semuanya sudah berubah. Tokoh utama yang dulu selalu menunggu kini sudah belajar memilih dirinya sendiri. Menurut saya pribadi, kekuatan terbesar novel ini terletak pada emosinya yang terasa nyata. Penulis juga berhasil menggambarkan rasa sakit, harapan, dan perjuangan tokoh utama dengan sangat mendalam sehingga pembaca bisa ikut larut dalam cerita tersebut. Jadi, kesimpulan dari novel Hero Second Choice ini adalah bahwa setiap orang pantas mendapatkan cinta yang tulus dan setara. Jangan pernah puas menjadi pilihan kedua ketika kita sebenarnya layak menjadi prioritas utama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.